anjing. Saya beli Cewek kalau laki bisa jadi cewek nih. Siapa ini? Ya ini kalau video YouTube lu ketahuan publik digeruduk rumah lu ya anjing. Ini siapa? nggak ada sama. Apa nih? KFD ada Malik Esensial, Esensial. Apa? Oh, malu. Apa bahasa? 12 Mei. Minggu mau nggak? Gratis. Minggu gua aja masuk PA. Oh iya. Main nih. Enggak. Nonton Gua lagi. suka gitu. Bercita rasa. Itu yang gua khawatirin sama sahabat gua. Oke. Gua kalau nyebar link kan paling ke yang orang ini doang. Orang yang ada di video. Sahabat gua satu, lu berdua. Tuh udah yang tahu akun YouTube ini. Tapi pernah lu ada yang nonton sampai 300 apa ya? Goblok udah. Dicari gitu. Pernah di YouTube gua. DPO anjing. Tuh, mana HP lu? Buka akun YouTube gue. Asriel. Nah, jangan pakai itulah goblok, langsung ketahuan. Asriel. Real. Ada yang 300 yang nonton aja. Gua sama sahabat gua panik aja. Ada cewek ngomongnya banyak cuy. Banget anjing, jari gua kegedean. Video bersama ini. Yuk. Hah? Tapi nanti katanya itu ya. Kita tuh cuma katanya ngingetin kayak kalau pertanyaannya bisa kayak pertanyaannya Subscribe akun gua dong. Biar gua bisa live streaming. apa anjing? Biar gua gak bikin video kayak gini, malas anjing. Subscribe akun gua dong. Biar bisa live streaming gua. Kalau TikTok gua biar gua bisa live TikTok. Samuel Alexander Peter siapa tai? Nama samaran. Gua gak punya TikTok, bro. Gua gak download TikTok. Terus kalau gua ngirim link TikTok, Kan bisa lewat web. pasti nggak ngacang tuh. Itu di Korea. Gak ada TikTok gua. Tapi lu percaya abis hidup ada kehidupan? Abis mati ada kehidupan? Ada. Berarti kan di kuburan gua ada cacing. Enggak kehidupan kayak kita sekarang itu, tapi kita nggak ada harganya. Lu gimana? Lu gimana? Gue nanya. Mau gua nanya lu dulu dah. Percaya nggak percaya? Kalau dari secara agama percaya, tapi kalau Iya. secara Iya, perspektif harus ada. rasional enggak. Itulah ratio. Yang disiksa fisik apa jiwa? Menurut gue jiwa, bukan fisik. Karena kan pada saat kita mati, ngapain bikin video, kan itu gue udah. Jatuh. Lanjutan aja. Fisik apa jiwa? Kalau gue raga. Gue nggak tahu sih. Oh lu bikin TikTok, gue kira bikin video. Kita bikin video TikTok bertiga yang gue tahu, tapi gerakannya Enggak. Goblok. Balik gua tahu. Gak mau anjing. Cuk, yang gue tahu tapi yang susah-susah, Lah, yang bisa bertiga. Mending. Ini gimana? Kasih tau dulu dong anjing, videonya kayak gimana? Dia harusnya slow mo guys. Iya, sama. Mana? Itu sebentar. Tapi katanya itu enggak. Ini tadi gue mau nanya deh. Walaupun kita udah ngapalin misalkan baru buka jawabannya ini jawabannya ini. Tapi
di kubur sana tuh kita nggak bisa ngomong sesuai apa yang kita ingat di dunia. Karena kan yang kerja bukan mulut, men. Mata, kuping, tangan, kaki, seluruh organ tubuh kita tuh punya mulut buat bersaksi. Berarti titik juga ditanya. Iya pastilah. Apa yang lu duit nih lu punya buat apa aja? Itu kan dipertanggungjawabkan. Duitnya ngomong. Nah, kendaraan yang lu punya, Iya, lu pernah ngebegal siapa? kendaraannya itu buat apa aja? Buat kebaikan apa buat keburukan? HP. Nah, Mampus lu. itu buat apa? Semua kan dipertanggungjawabkan. Makanya itu disebutnya hari penimbangan. Apa sih sebutnya kalau bahasa Arab ya? Hisab. Ya itu. Hisab. Aduh anjing. Kayak Susah coba. Nggak temen boti gue. Padahal gue kan gak ada boti-botinya, gue main di anjing. biar gak monoton ya temen kita. Gak apa-apa. Gak apa deh. Lu melengkapi aja. Boti suka main cewek, alim. Suka main cewek tau. Enggak, tai banget lu, apaan lu? Sama ada yang ngentot di boker anjing. Tahu gaya banget sama ada yang ngentot di boker, tai lu. Mulutnya itu loh, saya nggak pernah gitu. Ya gua tahu anjing. Habis cok. Habis dong. Sudah, ngerokok aja lu. Enggak ada sih gitu. Terus gimana? Untuk kedepannya? Hmm? Untuk kedepannya lu gimana? Apa lu mendedikasikan diri lu sebagai orang yang mau haus akan pahala? Nikmatin hidup bro, hidup cuma sekali. Kalau bisa nanti kenapa harus esok? Kalau ada cobaan, dicobain. Tega ya. Kurang-kurangin ban. Sama cewek enak ya gue. Kenapa di gua dipojokin mulu sih anjing? Desaan cewek enak ya juga. Ini ban. Enak cowok cewek. Basah lagi. Terus baru-baru gua gak pernah ngelakuin sama cowok anjing. Gak pernah gua cowok. Nggak usah ngelakuin. Iya, makanya jangan sampai. Jangan sampai ngelakuin. Nah, aku suka sama cewek aja ya. Studi kuncinya. Iya. Studi kuncinya. Cuma kalau sebatas pelukan sebenarnya itu memang pernah. Kenapa ya kalau cewek pelukan? Enak gitu ngeliatnya. Laki pelukan? Ini Enggak. Kenapa? Kalau laki itu pasti enak. Gak adil ya? Iya. Konsep adil. Anjing. nah, topik baru kan? Topik baru kan? Konsep adil. Definisi adil itu apa? Gue lagi mikir out of the box nih. Lu diselingkuhin balik. Itu balas Dia dendam. bahas dendam. Adil dong, sama aja. Enggak Bisa. dong. Enggak dong. Adil dong. Adil lah, Balas sakitnya dendam. sama. Satu sakit, semua sakit. Enggak lah. Lebih sakit saat lu diselingkuhin. Kita selingkuhin balik. Nah, lu selingkuhin balik ada karena rasa emang lo pengen banget gak untuk selingkuh? Enggak sih. Bahan bakarnya balas dendam. Iya sih. Sakit lu lebih-lebih. Lu diselingkuhin nih, terus lu ngebalikin cewek lu buat selingkuh. Kalau cewek lu kan murni selingkuh, kalau lu kan balas dendam. Bahan bakar. Iya. Dari situ aja startnya udah beda. Adil gak? Makanya kalau lu diselingkuhin, selingkuhnya sama pacar yang beda. Gitu terus ya lingkaran setan keluar. Gitu. Terbentuklah kayak apa?
gue lagi mikirin konsep adil menurut gue. Saya host. Adil menurut gue itu ketika lu dapetin sesuatu, orang lain juga dapetin hal yang sama. Spesifik harus sama. Misalkan gue orang tua lo, gue ngasih 20 ke lo, gue ngasih ke adik lo 20, Enggak. gue ngasih ke kakak lo 20. Enggak kayak gitu. Tadi kan sesuai omongan lo. Sederajat. Ya kalau misalnya gini, Yang lucu dong, yang lucu. Gak. Enggak bro, kita serius dulu anjing. Jangan apa-apa lucu. Tadi gue lucu, dibilangnya gitu. enggak tapi Gue serius salah. ya sekarang gini deh, kalau misalnya konteks nih, lo lagi pembagian, lo lagi di sekolah nih, lo lagi pembagian 20.000 yang lo terima sama 20.000 yang orang miskin dapetin, sama atau enggak? Beda. Nah, konteksnya yang sederajat. Sederajat dalam perspektif apa nih? Kadarnya siapa? Semua orang perspektif itu bisa rata, duh. Ketika objeknya sama. Iya, objeknya sama kan, objeknya Kan sederajat. pengalaman hidup orang beda-beda. objek yang gue maksud kan gue bilang sederajat, ya kan? Dan dari situ kita bisa mukul semua perspektif jadi rata. Contoh gini, lu punya orang maaf Susah. serius. Yang satu broken home, yang satu juga broken home. Ya gini deh, kita semua sama-sama orang beragama, bener gak? Kita sama-sama percaya Tuhan. Setuju kan? Setuju aja dulu Valid, nih valid. buat video. Valid. Valid kan? Ntar komentarnya aneh-aneh. Valid. Kita sederajat gak untuk perspektif itu? Hah? Untuk perspektif itu kita sederajat gak? Kita sama. Sederajat. Lo percaya agama, gue percaya agama, lo percaya Tuhan, gue percaya Tuhan, ya kan? Maksud gue kayak gitu. Adil tuh yang kayak gitu. Jadi ada orang yang mungkin mikir mereka beranggapan mereka itu adil, tapi kalau misalkan objeknya tidak sederajat, tidak setara, itu nggak bisa dikatakan adil. Lalu? Setuju. Setuju. Nih konsep adil menurut gua, lo dapat 10.000, misalkan nih, lo orang berduit, lo dapat 10.000, lo dapat 1 juta, adil. Gimana? Lo dapat 10.000, ya kan? Hmm. Lo dapat 10.000, dia dapat 1 juta, lo orang berduit, dia enggak, lo adil menurut gua. Iya. Karena itu orang berduit, 1 juta buat Status, dia, tergantung status. 1 juta Tapi yang gue bilang pengalaman hidup berarti. itu adil. Tapi orang-orang nyangkanya lo dapat 1 juta, lo dapat 1 juta, itu adil. Itu adil untuk orang yang bagi, tapi yang menerima kan enggak. Misalnya gini, Pasti dia protes. nah ya kan, ada protes kan, karena gini, misalkan lo sama-sama kelaparan, dia tadi statusnya sama, dia berduit, lo nggak berduit, dia cuma butuh nasi padang. Gorengan dah. Ya dia cuma butuh gorengan deh. Lo butuh alas tidur, lo butuh rumah, lo butuh baju, lo butuh makanan. Dikasih dia 10.000 nih, ini lo buat gorengan, lo dikasih semuanya, ini buat alas, buat tidur, lo kasih rumah, lo kasih ini baju. Tapi kan ada kecemburuan sosial. Nah itu orang yang nggak bisa nangkep. Nah itu makanya kenapa hati itu selalu bilang dengki. Jadi dengki. Yang nyari dengki siapa? Pasti orang yang cemburu. Orang Siapa? ketiga. Yang melihat bukan merasakan. Ya sih? Jadi Karena dia cuma melihat doang, nggak tahu apa yang dirasain. backstory dari kedua belah pihak itu seperti apa. Berarti nyerang dia kan? Pasti kan? Aku selalu salah. Enggak, pasti gini. Orang mikirnya ada 2 perspektif lagi yo. Orang pasti ada yang ngebela yang berduit,
ada yang ngebela yang miskin. Lo bisa diserang, dia bisa diserang. Lo diserang karena ya itu lo kenapa cuma beli gorengan? Enggak. Kenapa? Diserang kenapa masih dibagi? Nah, karena Oh dia iya, punya duit. itu juga. Apa yang dibagi? Ngapain Mending dibagi? semuanya ke dia. Nah, ada gitu. Ada juga yang mikir ke dia. Kalau gimana tadi? Kalau gorengan doang. Enggak, ke arah dia. Ngeburu ke dia. Oh, gini kayak, ih lu gak adil dong, lu ngasih dia 1 juta nih 10.000, lu gak adil dong. Itu makanya kenapa gue bisa simpulkan adil itu cukup dan sederajat. Gak bisa dibilang kayak sama rata gitu dong, enggak. Cukup sederajat, ya itu aja. Jadi tergantung dari, ya itu dari Takjil gratis. Pantasnya ke siapa? Hah? Katanya siapa? ke yang di Ke yang pulang kerja apa yang nenteng bayi belum bayi, nenteng Sampah. Iya, gerung-gerung gerobak. Kalau menurut gua takjil gratis itu buat yang tadi yang kedua, buat yang nenteng gerobak segala macam. Tapi kita kan juga tahu ya, kalau misalkan walaupun dia udah punya gaji tetap, ekonominya juga nggak stabil itu. Tapi itu susah. Nah. Susah ditebak. Nah itu makanya kan tadi cuman omongannya itu berhaknya ke siapa. Iya. Kalau masalah berhak itu buat yang di pinggir jalan, kata kasarnya seperti itulah. Nah, case baru. Sekarang gini, misal nih takjil gratis, pasti lu mikir tadi gitu kan, lebih ke yang kedua. Sekarang gini, kalau misal case nya yang kedua udah cukup, tapi yang pulang kerja Lebih menderita. dia entah itu dia duit utang, entah itu dia di rumah lagi gak ada makanan, dia ngekos, butuh nggak? Butuh. Kalau menurutku ketika lu misalkan lu berburu takjil nih, tapi lu naik Civic gitu, Ditempongin namanya. Nah, menurut gue gitu lah. mungkin kayak gitu kan. Kalau nge-Grab boleh lah. Mungkin kayak gitu kan. Kan gini, kita ambil. Kalau misalkan gitu berarti lebih ke omongan orang dong. Lu udah punya mobil tapi kok masih berburu takjil. Lebih ke omongan orang berarti. Nah, orang pasti ngomongnya gitu kan. Tapi lu nggak tahu nih orang yang naik Civic nih kayak gimana. Misalkan kayak bilang ini, iya lah tinggal jual mobil terus beli ini. Atau orang mikir gitu kan. Dia punya mobil, dia punya dia punya barang yang bisa dijual. Karena gua tanya, lu mau jual mobil butuh dana lagi nggak? Buat balik nama, buat proses-prosesnya. Belum lagi lu misalnya ada perantara, lu mau naruh showroom, itu ada duit lagi. Zaman sekarang tuh udah mulai tuh ada beberapa orang yang kayak di luar, kayak di film-film tinggal di mobil. Nah, itu Mobil itu dijadikan rumah, itu dimodifikasi sedemikian rupa isunya. supaya jadi rumah. Kalau Jumat berkah. Jumat berkah Untuk siapa? untuk siapa? Maksudnya Iya. ojeknya siapa? Iya, aku nanya anjing. Lebih Ke semua pantesnya Kesemuanya mah. ke yang sholat apa yang kayak tadi takjil gratis. Namanya juga berkah ya, masalah atau enggak pun itu kan balik lagi ke masing-masingnya. Mungkin kan mereka juga mikirnya kayak sholat itu kan harus bersih, sedangkan dia aja contoh misalkan nggak pernah mandi, kotor badannya. Kalau misalkan ada orang-orang yang lebih membutuhkan, itu lebih ke orangnya lagi sih yang sholatnya itu. Kalau misalkan emang dia mau merelakan ibaratnya kayak Jumat berkah ini buat yang mohon maaf yang buat di pinggir-pinggir, ya silahkan. Ketika misalkan lu masih bisa milih, gue mau makan toprak apa mie ayam ya, tapi lu ngambil Jumat berkah, nah itu lo egois. Tapi kalau misalkan lu nggak punya pilihan dan cuman berharap di Jumat berkah itu, ya lu berhak walaupun lu punya rumah. Nggak setiap rumah itu kan dapurnya nyala terus kan. Targetnya ya
balik ke orangnya lagi sih menurut gua, bukan kayak yang naik motor atau yang pakai baju yang habis sholat nggak boleh ngambil, nggak bisa kayak gitu juga, karena pada akhirnya kan itu dikasih ke random people. Nggak ditanya dulu kan gaji lu berapa, Iya, kerja apa enggak. bukan ada tulisannya Jumat berkah sampingnya buat orang yang tidak mampu, bukan gitu kan. Siapapun yang mau ngambil silahkan, ketika misalkan tetangga lu ngambil tapi lu tahu nih tetangga lu punya Avanza, pasti kan lu kan berpikir jelek ke dia. Ngapain lu? Dia punya Avanza tapi kok ngambil Jumat berkah, sedangkan orang-orang yang di pinggir jalan ini jadi nggak kebagian karena dia ngambil. Tuh kalau menurut gua ya Gitu. emang berbagi itu tuh Sulit sih, uh, digantung perspektif. perspektif. Kalau kayak gini deh, kayak berbagi tapi di videoin, di foto, menurut lu gimana? Alasannya buat dokumentasi, buat naro di Apa benar pure dokumentasi? Kalau lu gimana mikirnya? Boleh gak difotoin, di videoin, tapi ngasihnya sopan ya, bukan lu di mobil ngasih Dilempar ini, gitu ya? enggak gitu. Datang ke rumah-rumah misalkan, atau lu stay di satu tempat, mereka ngantri. Kalau lu gini sih mikirnya, kalau misal kita bersenambung sama konsep adil ya, gini aja sih, terlepas dari itu orang emang pengen pure untuk konten atau dokumentasi, terlepas dari itu semua, karena gini, orang yang dikasih butuh, dia dapat barangnya. Sedangkan orang yang ngasih butuh AdSense, ya kan? Dua-duanya sama dapat feedback gak? Menurut lo setimpal? Tapi apakah pantas? Etis gak etis? Etis gak etis? Lu dari berbagi aja masih nyari duit, sedangkan ketika lu nyari duit aja lu nggak berbagi. Ketika lu berbagi lu nyari duit, tapi ketika lu nyari duit lu nggak berbagi. Wow. Kayak kalau lu gimana? Di video ini foto gitu, boleh gak? Ini ngomongin YouTuber apa? Random people aja. Semuanya. Enggak kan yang berbagi enggak YouTuber doang anjing. Nggak salah ngomongin AdSense tadi. Nah, Kalau emang gimana ya? Perspektif sih nih, kayak pasti bakal ada yang ngebenci kan, ada yang pro, ada yang kontra. Boleh-boleh aja sih kan, boleh-boleh aja. nah, Tapi ada tapinya. tapi ya itu ngasihnya gimana, cara ngasihnya. Dan gue lebih salut ya, cuma tujuannya pure bagi. Tanpa didokumentasikan. Enggak, dokumentasin boleh, tapi purenya berbagi. Enggak ngarepin feedback, kayak cuma di post di SG. Soalnya kan biasanya ada kayak kumpulan bocah-bocah tuh. Tampol-tampolin itu. Kalau menurut ini udah belum? Kalau menurut gua di video ini atau enggak itu balik lagi ke orangnya. Karena kan setiap orang kebutuhannya masing-masing beda-beda ya. Mungkin ketika misalkan dia ngevideo itu, suatu saat nanti dia nemuin video itu kayak, wah dulu gue pernah kayak gini, kok sekarang udah nggak pernah ya, udah gue coba lagi. Tuh. Belum muncul video baru. Yang kedua, kalau misalkan buat ditaruh di sosmed ya, nggak apa-apa sih menurut gue. Perspektifnya kita ngambil dengan kita ngevideoin, siapa tahu ada orang yang terketuk hatinya, ada terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Kalau misalkan di video nggak apa-apa,
Siapa tahu kan misalkan kita lagi videoin, kita ngevideoin, taruh di SG atau di SW, terus teman lu nge-WA, lu sering berbagi kayak gitu ya? Oh iya, tiap Jumat gua ngasih, udah nih gua ngasih 200.000, gimana lu ngatur ya? Gua juga mau dong, gua mau ikutan. Kan itu lah dong buat bagus. amal jariah di orang lain juga. Ya. Tergantung siapa yang lihat sih kalau Kalau gua mah nggak apa-apa nih videoin. Kalau gue ini gue mau video yang baru yang tadi gue terusin, misalkan nih terlepas dari yang tadi ya. Nah, orang yang dikasih dapat barangnya, sedangkan orang yang ngasih dapat ya entah itu AdSense, entah itu dapat regulasi kan. Kita positif aja, itu terlalu negatif, kita pahala aja, dapat pahala. Kan jatuhnya kan di videoin kan, ini konteksnya Iya. di videoin kan, bukan karena pure ngasih, itu kan beda. Cuman ini konteksnya di videoin. Diedit, dikasih lagu sedih, Nah, kayak gini, nyawa editor. kalau misalkan kasusnya nanti, oh iya yang tadi yang disenggol sama Amri, katanya gini, ya ntar ketika orang mau lu berduit, lu mau berbagi, lu nggak punya duit, lu berbagi, tapi ketika lu udah punya duit, lu udah nggak berbagi, itu udah beda urusan lain. Sekarang urusannya tuh satu ruang konsep ini, orang yang lo kasih dapat barangnya, dan lo dapat AdSense, lo dapat regulasi. Itu terlepas dari itu, sekarang gini, masalah etika ya, masalah etika itu makanya kenapa kita itu nggak bisa berbuat baik berkali-kali di dalam satu momen, nggak mungkin dong. Misal nih lo beribadah sholat, nah berbagi juga beribadah, lo nggak mungkin kan dalam satu waktu lo sholat sambil berbagi. Ya kan, itu tergantung gimana ruangnya aja, gimana momennya aja. Itu jadi untuk kalau misalnya masalah etika, misalkan lo bilang kayak lu nggak ada etika, lo masa ngebagi tapi di video-videoin, nah itu tuh sama-sama butuh. Kalau misalnya ngomongin etika, itu udah beda lagi, terlepas, jangan disambungkan dengan konteks berbaginya, disambungkan sama etikanya. Itu dua hal yang berbeda. Etika sama ibadah tuh dua hal yang berbeda. Lo beretika sama dengan beribadah, tapi lo beribadah tidak sama dengan etika. Soalnya saya pernah kayak gitu, lagi berbagi, terus apa namanya, emang harusnya difoto, tapi gue minta izin ke orangnya, Bu, mohon maaf, ini saya foto buat rekap saya di akhir, apakah boleh? Ada beberapa yang boleh, ada yang enggak. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, gue nggak foto. Itu even gue foto pun gue nggak nampilin muka, leher ke bawah. Nah itu makanya Leher ke bawah. momen tadi berbagi, kalau misalkan udah ngomongin yang masalah antar, kalau misalkan udah berduit lo nggak mau berbagi, itu berkepanjang ke si yang ngebagi, yang dibagi ya udah putus. Kan momen. Nah itu kalau misalnya lo masalah itu beda momen lagi, itu orang-orang salah tangkap di situ. Dan kebanyakan kan katanya, kalau gue sih mikirnya kenapa itu terjadi itu karena ada doktrinnya gini. Ketika kita memberi menggunakan tangan kanan, sebisa mungkin tangan kiri jangan sampai tahu. Karena dari situ mungkin kalau menurut gue ya, makanya kenapa ada orang-orang yang ketika ada konten berbagi, kok di videoin sih gini, kasihan orangnya apa segala macam. Kalau menurut gue nggak apa-apa sih, selagi emang itu video udah minta izin ke yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga oke aja, nggak apa-apa. Yang penting ya niatnya. Lu udah berbagi aja, itu udah bagus. Mau di videoin apa enggak itu urusan lu. Kalau lu nggak siap dikomenin, nggak siap dicibir, ya nggak usah di videoin. Tapi kalau lu pembelaan apapun, kalau namanya juga kan sosmed ya, itu kan ruang publik, kita nggak bisa ngontrol orang mau ngomong kayak gimana. Kalau niatnya kita baik, tapi kan tetap aja ada orang-orang yang berpikirannya buruk. Masih rutin aja.
Makanya gue bilang pada dasarnya semua hati itu dengki. Lo nggak bisa Enggak, bilang semua hati itu baik. enggak lah. Semua hati itu baik. Otak yang pemikiran. Oh iya, otak ya. Semua hati itu baik, pemikiran orang yang bikin itu jadi iri dengki. Kayak waktu kita lahir deh, kita lahir kan suci, bersih. Pada saat nanti kita gede, kita berdosa, nah itu kan asal dari pemikiran kita sendiri. Walaupun kita emang pernah sesuci itu, sebersih itu waktu kecil. Berat banget, berat banget, berat banget. Mas biar apa mas? Mas basnya keluar sih kasih duit aja. Jatah gue hari ini udah keluar. Pakai duit gua. Pengen jalan mau gak? Mas gua keluar tolong. Oh, itu juga pas keluar aja. Lah. Nenek ngebul gue dari tadi. Ya males gua. Ngebul ya sendirian. Agak bisa habis. Kalau bagi-bagi. Gue bagi-bagi dong. Ah, ini gue. Ada gitu goblok. Cahyo mau dicium. Mati. Oh enggak. Gimana sih rasanya? Gue ada pertanyaan Apa itu? buat kalian berdua. Aduh anjing. Ini baterainya yang masuk. Iya. Gue punya pertanyaan buat kalian. Nih, Apa? ada dua perspektif. Kok nggak ada? Ada, lu iseng. Tinggal tarik doang. Tinggal tarik doang. Kayak, kok lu bisa sebanyak itu sih? Kuat amat lu narik kan? Apa? Udah lanjut. Sih nggak pernah makin aja. maaf. Ada dua perspektif. Bilang gini. Perspektif pertama, ketika seseorang belok, itu perspektif pertama pasti dulu. Itu mah Allah, itu mah Allah. Semuanya juga sifat mulai dari orang sendiri. Itu mah Allahnya sendiri yang emang pengen belok. Perspektif pertama. Perspektif kedua. Oh, bukan salah orangnya, Nggak usah tahu. bukan salah orangnya, tapi emang sifatnya yang bisa salahkan. Hah? Kok sifat? Lingkungan? Lingkungan Enggak, sifatnya yang pertama. enggak, maksudnya gini. Ini yang lu ngomongin tuh sudut pandang orang apa Sudut sudut pandang pandang orang. si LGBT-nya? Sudut pandang orang terhadap itu. Jadi kesimpulannya, perspektif pertama menyalahkan orangnya, perspektif kedua tidak menyalahkan orangnya. Tadi argumen ini pertama gimana? Ah, itu mah Allahnya aja gitu. Itu mah Allahnya aja yang pengen belok gitu. Semuanya juga sifat terbentuk dari orangnya, dari lingkungannya. Tapi yang kedua, oh ini mah bukan karena orangnya. Tapi Dijelasin gimana ya? Dia nyari Pokoknya intinya nyari pembelaan buat diri sendiri. ini kan buat orangnya. Nah, menurut lo berdua yang paling masuk akal yang mana? Perspektif awal atau perspektif kedua? Gue di luar dari itu sih. Lu dulu deh, lu satu berdua. Gue soalnya gue di luar dari itu. Ngomong. lu dulu gimana? Jangan, kalau gue soalnya gue dari luar dari dua itu. Gue di luar dari dua itu. Gak kuat kan? Iya, gue juga gak kuat, Cuk. Udah kuat banget sih sebanyak itu asapnya ini. Gimana?
Gak apa-apa, lu ngomong aja. Gak apa-apa, gue gak bakal gimana mau yuk. Ini itu opini lo, tai. Kayaknya itu kejauhan deh. Sesimpel gini dulu. Orang belok, menurut lu dulu deh. Orang belok salah apa enggak? Gitu aja dulu. Ya, dia itu deh. Di luar dari agama ya. Menurut lu aja. Menurut kan lo aja. Menurut Menurut lo. Menurut lu mau pakai sudut pandang agama, sosial, realistis, logika, terserah. Gay. Apapun Itu, iya, iya. LGBTQ, Iya. TYZ gitu yang panjang tuh ya. Pilihan sih. Hah? Enggak. Boleh apa enggak? Iya, maksudnya pilihan lu. Nanti apa? Itu pilihan lu. Di luar dari boleh nggak bolehnya ya. Gimana orangnya sih? Kalau gue bisa jawab sih. Apa? Enggak sabar, jangan dipotong dulu sabar. Enggak, Lu bisa udah. jawab karena lu pelaku. Udah. Apa? Jawaban gue sesimpel itu kan, itu pertanyaan itu kan. LGBT salah atau enggak? Salah. Coba. Ya salah. Lo mau dari sudut pandang sosial, lo dari sudut pandang realistis, agama, logika. Salah. Lo nggak bakal bisa masuk ke semua itu. Kenapa lu bisa? Nah, sekarang lo. Kalau menurut gue Menormalisasikannya susah sih. Dan jangan sampai juga dinormalisasi. Jangan sampai susah juga men. jangan sampai dinormalisasiin. Di Indo mah susah men. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa gitu. Kita mepet-mepet ya nih kayak naik angkot ini. Susah men kalau di Indo. Di Indo mah susah. Sesimpel itu sih. Ya udah, lanjut. Oh, kalau gua boleh atau enggak? Ya balik lagi ke orang masing-masing ya. Gua mah nggak terlalu peduli juga. Selagi misalkan lu belum. Enggak, selagi enggak ngajak Pertama. itu enggak apa-apa. Kedua, selagi dia masih asik dan masih seru, nggak apa-apa. Perspektif orang tuh beda-beda. Kalau Orientasi orang kan kalau nongkrong bermacam-macam. kalau nongkrong terus ngomongnya pantat ya, Nah itu males. lu males. Sering cabut sih. Dan dia memaksa orang lain tuh sepemahaman sama dia. Ya lu nggak bisa bilang gua nggak boleh kan, semua itu kan pilihan gini-gini. Nggak bisa juga. Karena pada dasarnya tuh setiap orang tuh ada begitu kan. Tinggal lu meletak apa enggak. Tinggal dipancing apa enggak. Dia kan begini bukan karena dari kehidupan yang baik-baik, kehidupan yang hancur. Coba hidup yang baik-baik, nggak mungkin kayak gini. Iya nggak? Saya kasih nih kartu as. Jalan. Ya dong? Coba hidup lu baik-baik aja. Keluarga aku sederhana, cukup lah. Cukup tiap minggu ke Ancol, ke Dufan, ke Puncak. Keluarga bahagia, lu berapa bersaudara? 5. 5, semuanya hidup tentram aman damai, nggak ada masalah, nggak akan lu bikin kayak gini. Kenapa lu bajingan aja? Betul, Ji. Tuh. Tapi gue gak bisa menyalahkan bapak gue juga sih. Karena lu juga begitu. Karena gue juga begitu. Itu makanya kan. Karena pilihan gue gitu. Karena kan sempet rame tuh di sosmed kayak ketika lu nyari pasangan, lu lihat nih background pasangan lu tuh kayak gimana. Kalau misalkan lu punya dari pasangan lu itu bokap atau nyokapnya suka selingkuh, itu akan turun ke lu, ke anaknya. Dan yang gue lihat 100% teman-teman gue yang orang tuanya cerai berantem segala macem karena perselingkuhan, ya anaknya juga doyan selingkuh. Lu juga situ nggak? Goblok lu. Iya, kan aku bilang pilihan. Gue karena belum ada banyak Belum duit, ngetek aja. belum banyak duit aja, Bek. Bukan belum banyak duit, belum ngetek. Dia miskin juga gitu. Mau selingkuh? Karena enggak beloknya. Lu mau selingkuh apa belok? Ya. Dia miskin gak miskin selingkuh. Nggak pernah. Ya batu miskin.
selingkuh dikit mah pernah. Gue mau buka-bukaan aja. Ya waktu gue jadi nama Jara cewek Diki. Duh, Jara yang mana? Ceweknya kisah. Oh. Lu pikir gue nggak menjalani hubungan juga dengan orang yang virtual? Oh, si Tono itu. Bukan siapa? Masa lo namanya? Tahu lah siapa? Ya, itu balik lagi ke pilihan anjing. Cuma kayaknya kan gue gak pernah ngajak lu. Terserah lu mau kayak gimana. Selagi lu masih asik, masih nongkrong masih enak, apa-apa. Kalau lu udah sampai maksa pemahaman lu sama teman-teman pemahamannya harus sama semua, harus dinormalkan seperti itu, gue nggak bisa. Mendingan gue yang cabut, bukannya gue ngomentarin lu ya, mending gue yang cabut. Karena biasanya tuh orang Batu tuh susah diomongin, susah dikasih tahu. Kecuali lu nongkrongnya sama Iceng. Udah gak bakal bisa masuk lu. Gimana tuh konteksnya, kasih tau dong, gua kan gak deket-deket banget nih. Maksudnya gimana tuh? Ya Iceng lu tau lah gimana orangnya. Gak perlu gue jelasin aja. Lurus-lurus aja maksudnya. Iya. Kayak kalau misalkan udah kebuka-bukaan sama Iceng sih. Loh, dia aja udah posting, lu kontak gak mencing? Kontak. Tuh, dia aja udah posting. Ngomong langsung. Nge-follow IG dia yang ketiga dah. Oh, yang aku follow juga. Apakah Iceng masih mau menerima? Gue yakin sih enggak. Cuma bodo amat gak sih? Lebih ke bodo amat gak sih? Ya iya. Gak tau sih. Bodo amat. Bodo iya. amat di depan lu. Tapi tetap ada jaga jarak nih, dan tetap akan pasti ada ngejelekin lu kalau ngomong. Iya bodo amat di lain. depan lu, Be. Gak tau di belakang gimana. Iya. Bodo amat di depan. Diam-diam ngeblok lu kan. Gak usah ngeblok deh kalau misalkan, ih lu berteman sama Dapa. Iya. Dapa belok tahu, lu nggak tahu. Suka mau cowok. Dari omongan ke orang lain. Suka mau cowok anjing najis. Pasti Lu, gitu dia lu omongan. berteman sama orang kayak gitu. Gue kira lu di posting di SW itu cuman buat kita aja. Gue cuma Ya kalau emang lu udah siap gak apa-apa. gue di titik udah siap sama sanksi sosial sih. Ya gak apa-apa, itu hak lu. Yang penting ketika nanti ada efek dari situ, lu jangan marah. Karena ada Contoh, resikonya. ya temen lu udah mulai bercandain kayak ya, Ngeceng-ngecengin lu. Lu nggak boleh marah. Apalagi Budin. Iya, lu nggak boleh Ngecengin lu kan. marah. Ngecekin apa? Ngecengin lu si Budin. Oh, Budin kan suka banget ngecengin lu. Iya. Soal cewek, soal Kaira. Lu nggak boleh marah. Jangan kaget tiba-tiba dia ngecengin lu soal cowok. Iya. Tawa. After dari situ misalkan teman-teman lu pada ngatain lu atau ada stranger yang tahu nyoba ke lu nggak boleh marah. Ih goblok nih, orang pada ngiranya gue belok kali ya, padahal kan gue juga tetap pilih-pilih, ya nggak bisa gitu juga lu mikirnya men, karena kan lu udah ngasih ke publik. Itu jahatnya sosial media. Lu nggak bisa ngontrol omongan orang, tapi kalau kalau mau bodo amat sama omongan orang bisa, tapi kalau buat ngontrol nggak bisa. coba misal di lu berdua deh, dijujuran aja sama gua. Apa dijujuran? Kalau kata gue mau beli rokok dulu sebelum ini. Kalau anjing Apaan? Mau? Apaan? 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 Ma gua. Apaan? Jujuran apaan anjing? Oh. Jujuran apaan tadi? Lu berdua terganggu gak dengan keadaan yang kayak gini? Lu pernah ngajak gua enggak? Enggak. Ya udah. Gue gak keganggu sih. Lu ngajak, lu nyuruh, lu maksa. Gua geplak lu anjing. Masa-masa gimana? Lalu nyuruh gua buat kayak lu. Ya Ya, benar kata blok. Amri.
harus pemikiran kayak lu. Kalau lu sampai kayak gitu sih gue udah males. Gak usah sampai ngajak deh, sepemahaman. Lu maksa circle lu tuh atau orang-orang yang kenal Harus lu, nerima gua. harus menormalisasi gua. Gak bisa. Tergantung orang. Gue sih bodo amat. Gue sih nggak peduli. Yang penting setelah lu nya masih asik. Sekat. Nanti Coba nih orang-orang yang ngatain lu punya prestasi selu gak? Pas Gibra masuk UNJ, ya semua prestasi lu deh. mantan ketua OSIS. Nah, mereka yang ngatain lu punya prestasi kayak gitu gak? Enggak tahu juga. Mostly Mostly enggak kan? Di bawah lu semua. Lu nggak bisa ngontrol orang, tapi dengan lu tutup mata, tutup telinga bisa. Lu nggak peduli nih sama omongan orang, lu jalan aja di depan. tuh sampai itu banget. Baik lagi ke elunya lagi. Kalau lu nggak siap sama komenan orang, karena jejak digital itu sampai lu mati loh, sampai lu tua, jejak digital itu. Kalau dulu kan orang nyimpen memori di otak doang. Gak ada pembuktiannya. Iya, katanya. Sekarang lu bisa ngasih bukti. Nih, Sependek gini deh. Misalkan nanti lu punya anak, terus video lu yang begitu-begitu nyampe ke anak lu siap gak? Video Ya lu misalkan kayak yang di SW lu, ada yang nge-SS gitu misalkan. atau yang nyimpen videonya sampai 10-20 tahun kemudian, Terus anak lu udah gede, dikasih videonya itu ke anak lu. Lu siap gak dengan hal itu? siap. Ya udah, kalau udah siap. Kalau nggak siap jangan mulai. Nah, ini on off. Ini inhale-nya. Ini tuh lebih enteng, kalau ini lebih berat. Gitu. Ke anak, ke saudara, ke calon bini lu nanti kalau sama cewek. Udah tahu. Ke keluarga. Sebelum ada orang yang ngasih tahu, lu kasih tahu dulu. Jangan nunggu dia Tahu dari orang. tahu dari orang. Kan Dia menerima nggak? Nah, berawal dari situ kan katanya tuh ada anggapan kayak ketika kita mau yakin sama satu orang nih buat menikah, lebih baik kita menutup semua keburukan kita ke pasangan kita, karena ibaratnya kayak ada yang gue maksud tuh kayak Tuhan aja udah nutupin aib lu, masa lu yang bongkar sendiri. Lu setuju gak dengan hal itu? Setuju. Lu kalau misalkan sama calon bini lu berarti lu nggak usah cerita masa lalu lu, nunggu nanti aja kalau misalkan tahu dari orang lain. Lu setuju? Oh kalau gitu gue enggak. Gue mending cerita dari awal. Dari awal. Dia nerima enggak, dia nerima, jangan nerima terserah dia. Gue nggak bisa ngontrol. Dia harus nerima. Yang penting gue udah ngebuka. Yang penting udah ngebuka. Enggak? Terima apa enggak? Wih sakit men tahu dari orang. Lu korbannya. Jatuhnya bukan jatuhnya bukan ngasih tahu tapi minta maaf ya. Iya kayak penghapusan dosa. Iya. Bisa dibilang. Ya aku tahu aku salah dulu pernah kayak gini, tapi kan sekarang udah enggak, dan sekarang aku udah sama kamu. Ngapa nggak cerita dari awal? Aku takut kamu marah. Kata-kata cinta anjing gitu. Iya, Aku takut kamu marah. Nanti kalau misalkan aku cerita, nanti kamu marah. Nanti malah Nggak mau. kamu nggak mau sama aku. Makanya aku tutup-tutupi. Gue mending ngomong dari awal. Anda, itu juga dibuka apa ditutup? Apa? Yang tadi kalau misalkan lu mau komit sama satu orang, semua aib lu tuh dibuka atau enggak? Kayak udah ditutup aja. Dibuka. Gua sama Ira juga terbuka. Ira juga terbuka sama gua. Lo pikir Ira? Tapi kan nggak sampai buka-buka kan? Lo pikir Ira?
Gue pikir Era emang Kenapa? nggak belok juga. Oh dia belok juga. Tapi dia suka sama cewek. Cewek cowok Oh, sama gue. ini apa namanya? Kalau bisa dua-duanya itu disebut apa? Basic. Nah ya itu. Tapi dia ada pengalaman sama cewek gak? Udah. Kelas berapa? Masa gue kasih tahu sedetail itu aja. Ya udah dia basic pernah. dah Dah itu lah. Oh, ya udah. sebatas itu dah. Tapi lu yakin itu dia pernah? Pernah. Yakin? Ada buktinya? Gak ada sih. Omongan doang. Enggak. Terus apa? Yang bikin lu yakin kayak apa? Bukti fisik enggak. Tapi bukti secara langsung ngeliat gitu. Maksudnya? Anjing. Di sekolah berarti nih? Di Enggak. SMK? Enggak. Gimana sih? Gue yakin dia kayak gitu karena di sikapnya dia juga gitu aja. Maksudnya? Tipikal cewek dominan. Oh enggak, itu gue bisa bantah kalau cewek dominan mah cewek apa kan maksud lu? Tapi Oh. apa ini? Lu tau gak sih apa beda? Enggak kalau misalkan alpha mah beda lagi men. Itu beda. Nggak maksudnya Enggak makanya gue nanya lu tuh pernah ada bukti atau misalnya cuma dari omongan doang? Itu nuduh dong. nggak dari omongan doang. Iya yang bikin lu yakin tuh apa? Itu secara langsung. Apa? Apa? Satu action. Contoh deh Dia pernah ketemu mantannya. ceweknya Mantannya. pas SMK. Enggak. Sama lu, Atau sama gua. lu tahu. Gua tahu. Mantannya cewek. Iya. Terus dia cerita kayak aku mau ketemu sama Enggak. Cuma bilang ketemu sama somebody lah. yang bilang lah sama mantan gitu. Terus gue pikir cowok. Kamu cewek. Ya udah. Baru tau kan? Lu juga kan? Ya makan gua nggak ada ketemu dia, jauh cok. Lu Lu juga tahu ya? sama juga tahu. Ngapain? Gue juga nggak pernah ngobrol juga sih sama Ira. Dia juga gak ada niatan sih. Di 52 tuh banyak tau. Ya, karena dia yang punya insting anjing tahu. Dari cara Lu bisa ngobrol. nunggu cowok apa gitu cewek? Maksudnya? Kalau ngelihat Di cewek. Kayaknya kita semua kayak cewek deh. Kita berdua. iya. Hah? Hah? Gue lagi di cewek lah. Gue misalnya ngeliat kan. Kalau ngeliat mah kita mah kayaknya kayak cewek. Coba dia. Kalau ngeliat kan. Kalau dia mah laki. Enggak kalau ngeliat kan. Iya. Kalau ngeliat kan. Di cewek. Kenapa enggak ini ya? Karena lucu aja. Iya, itu. Karena lucu aja maksudnya kayak. Karena kayak ini tadi. cowok menurut gua mah kayak balik ke perspektif ini. Iya sih. Ini perspektif. Dari awal kayak yang cewek, ada cewek yang- enggak kayak cewek pelukan sama cewek biasa Udah, aja, normal. normal. Tapi kalau cowok pelukan sama cowok harus ditanda tanyain. Dari situ aja makanya kenapa kita lebih suka ngeliat yang cewek daripada yang cowok. Itu ngaceng gak ngeliat gue cewek? Gue jujur enggak. Gua nggak pernah nonton ya. Gue malah ngeliat. Cewek ciuman dah. Enggak. Gua nggak pernah nonton yang gitu. Gue justru lebih ngacak kalau misalnya dia cuma sama gue. Iya, gue juga anjing. Kalau ngeliat kayak gitu kayak. Jatuhnya kayak. Ya apaan sih anjing gitu. Lu malah jadi selingkuh sama gue. Oh, Kalau mabuk beda lagi ya. Mas selingkuh sama gue. Itu bisa dikatakan selingkuh gak sih? bisa. Iya kan? Bisa. Misal lu punya pacarnya cewek. Terus habis itu cewek lu ini secara nggak langsung pelukan. Bukan pelukan doang sih kayak ya kan paling brutalnya mungkin Megang ciuman. tete. Megang tete. Ciuman. Sama siapa ini? Sama cewek Sama juga. cewek. Sama cewek juga. Ciuman. Saya megang tete. Nah itu kan udah itu juga anjing. Maksudnya kayak Tapi lu selingkuh anjing. Jadi gue responnya Ira
soal keterbukaan lu gimana? Nggak, gini. Yang mulai duluan Iya. ngebuka lo apa dia? Gua Responnya dia ya udah. Oh sama dong kita. Ih sama. Ih. cuma kayak foto kamu. Gua cuma kayak Pacaran dia ternyata buat kamuflase doang. pala lu gak Pas dia gitu pacaran. anjing. Nutupin ini ya. Iya, pas dia pacaran sama Ira sama siapa? Dia sama siapa gitu, Cok. Kagak anjing. Kelihatan kita sama kita dia sama Ira. Kagak anjing. Gak gitu. Cuma nutupin identitas gitu, tai banget. nutupin status ya. Iya. Enggak gitu. Cuma kalau misalnya pas Berarti lu yang buka duluan. pas udah tahu ya udah. Baru dia juga ngebuka. Ih, aku juga sama gitu. Kagak lah. Dia nggak langsung buka. Enggak responnya gimana? Oh ya udah. Oh ya udah. Enggak shock, enggak. Hah? Oh itu lebay sih. Dia emang responnya harusnya kayak gitu. Oh ya udah. Karena itu udah berlalu, tapi kalau pada saat itu mungkin dia shock ya. Iya. Ya iyalah. Iyalah. Dia ngungkapin kalau dia selingkuh, tapi udah sama Aira.